Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ASN Cerdas 123. Kali ini kita akan membahas soal SKB Pranata Komputer dengan materi Sistem Informasi Geografis. Sebelum kita akan membahas soal tersebut, kami informasikan kepada teman-teman yang ingin mengikuti tryout SKB Pranata Komputer. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Soal nomor 1, data yang berupa keterangan tentang setiap fenomena di permukaan bumi adalah A. Data spasial, B. Data raster, C. Data vektor, D. Data atribut, E. Data kualitatif. Yang benar adalah D. Data atribut. Data atribut adalah data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Nomor 2, data hasil pengamatan atau pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk bilangan adalah A. Data kualitatif, B. Data rasio, C. Data kuantitatif, D. Data interval, E. Data spasial. Jawaban yang benar adalah C. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data hasil pengamatan atau pengelucuran yang dinyatakan dalam bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai dari objek. Sedangkan data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Data kualitatif dapat diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Nomor 3, pada data ini, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang merupakan bentuk data A. Data raster, B. Data vektor, C. Data kuantitatif, D. Data kualitatif, E. Atribut. Jawaban yang benar adalah A. Data raster. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Nomor 4, pada data ini, bentuk bumi direpresentasikan dalam bentuk garis, area, titik, dan nodes yang merupakan bentuk data A. Data raster, B. Data vektor, C. Data kuantitatif, D. Data kualitatif, E. Atribut. Jawaban yang benar adalah B. Data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area, daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, titik, dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Nomor 5, batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas hak pengusahaan hutan merupakan bentuk data dari A. Peta analog, B. Peta tematik, C. Sistem penginderaan jauh, D. Hasil pengukuran lapangan, E. Data GPS, Global Positioning System. Jawaban yang benar adalah D. Hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri, pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut. Contohnya, batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas hak penguasaan hutan, dan lain-lain. Nomor 6, berikut ini yang bukan representasi grafis suatu objek dalam sistem informasi geografis adalah A. Titik,
B. Garis, C. Float, D. Poligon, E. Objek 3 dimensi. Jawaban yang benar adalah C. Float. Titik itu adalah representasi grafis atau geometri yang paling sederhana bagi objek spasial. Sedangkan garis merupakan bentuk geometri linear yang akan menghubungkan paling sedikit dua titik dan digunakan untuk merepresentasikan objek satu dimensi. Sedangkan geometri poligon dipakai untuk merepresentasikan objek-objek dua dimensi seperti danau, batas provinsi, batas kota, batas tanah, dan lain-lain. Sedangkan untuk objek 3 dimensi, setiap fenomena fisik memiliki lokasi di dalam ruangan. Jadi, yang bukan representasi grafis suatu objek dalam sistem informasi geografis adalah float. Oke, nomor 7. Penginderaan jarak jauh yang menggunakan tenaga matahari disebut dengan A. Sistem pasif, B. Sistem aktif, C. Sistem gelombang makro, D. Sistem gelombang radio, E. Sistem spektrum. Jawaban yang benar adalah A. Sistem pasif. Dalam penginderaan jauh digunakan tenaga yang bersifat alamiah, yaitu sinar matahari, sinar bulan, maupun sinar buatan jika pemotretan dilakukan pada malam hari. Sedangkan yang umum digunakan adalah sinar matahari. Penginderaan jauh yang menggunakan tenaga matahari disebut sistem pasif. Nomor 8. Objek yang dapat direpresentasikan oleh sebuah poligon pada model data vektor adalah A. Danau, B. Jalan, C. Rumah sakit, D. Sungai, E. Semua jawaban salah. Yang benar adalah A. Danau. Poligon merupakan representasi objek dua dimensi, contohnya danau, persil tanah, dan lain-lain. Sedangkan garis merupakan bentuk linear yang menghubungkan dua atau lebih titik dan merepresentasikan objek dalam satu dimensi, contohnya jalan. Sedangkan titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada satu objek, contohnya lokasi kesehatan. Jadi danau itu termasuk dalam representasi poligon, yaitu objek dua dimensi. Oke, soal nomor 9. Pada proses apa kita dapat menggabungkan beberapa peta kabupaten atau kota menjadi sebuah peta provinsi? A. Digitizing, B. Scanning, C. Overlay, D. Positioning, E. Manipulation. Jawaban yang benar adalah C. Overlay. Secara singkat, overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. 10. Manfaat sistem informasi geografis untuk pengawasan daerah bencana alam kecuali A. Memantau luas wilayah penyebaran virus corona, B. Penentuan tingkat bahaya erosi, C. Prediksi ketinggian banjir, D. Analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan, E. Pencegahan terjadinya bencana alam di masa yang akan datang. Jawaban yang benar adalah D. Analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Kemampuan SIG, Sistem Informasi Geografis untuk pengawasan daerah bencana alam antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Menentukan luas wilayah bencana alam, 2. Pencegahan terjadinya bencana alam pada masing-masing pada masa yang akan datang maksudnya. 3. Menyusun
rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana, 4. Penentuan tingkat bahaya erosi, 5. Prediksi ketinggian banjir, 6. Prediksi tingkat kekeringan. Jadi, yang bukan merupakan manfaat SIG untuk pengawasan daerah bencana alam yaitu analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja pembahasan kita di atau di materi sistem informasi geografis. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya akan di-upload terus di channel ini. Jadi jangan lupa like dan subscribe, jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, kami informasikan kembali link tryout SKB Pranata Komputer ada di bawah. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, silakan klik link di bawah ini. Mengingat SKB Pranata Komputer mungkin sebentar lagi akan dilaksanakan, maka kuota pun akan terbatasi dengan banyaknya jumlah peserta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.